Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini Ardita Hartono dengan NIM C1C019017 kelas R13. Di sini saya akan menjelaskan materi penggunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan jangka pendek dengan mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan yang diampu oleh Bapak Yulisman SE MSI AKCA. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai relevant cost dan sunk cost. Biaya yang dapat dipakai sebagai informasi untuk pengambilan keputusan adalah biaya relevan atau relevant cost. Agar suatu biaya dapat dianggap sebagai biaya relevan, maka biaya-biaya tersebut harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama yaitu biaya tersebut harus belum terjadi, dan biaya tersebut baru akan terjadi apabila keputusan yang dipilih perusahaan dilaksanakan. Hal ini menjelaskan lagi bahwa biaya yang sudah terjadi atau sunk cost tidak dapat dipakai untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu biaya tersebut harus berbeda untuk setiap alternatif yang berbeda. Meskipun biaya tersebut belum dikeluarkan atau memenuhi persyaratan pertama, namun jika untuk setiap alternatif yang ada biayanya adalah sama, maka biaya tersebut juga tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu sunk cost. Sunk cost adalah biaya-biaya yang sudah terjadi atau sudah dikeluarkan perusahaan. Nah, uang yang akan dikeluarkan ini perusahaan untuk biaya-biaya tersebut tidak dapat ditarik kembali. Hampir semua biaya-biaya yang terdapat di dalam laporan laba rugi perusahaan. Jika perusahaan sudah melakukan pembayaran merupakan sunk cost. Nah, biaya ini tidak relevan dan seharusnya tidak dipakai sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, seringkali manajemen melakukan tindakan sebaliknya, yakni memperhitungkan sunk cost dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebut sebagai sunk cost phenomenon. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai special order, make or buy, keep or drop, product mix, dan TOC. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pesanan khusus atau special order. Nah, situasi ini muncul saat perusahaan memproduksi dalam kapasitas di bawah yang dimiliki perusahaan. Pada saat demikian, terdapat calon pembeli yang ingin melakukan pesanan khusus pada perusahaan dengan harga jual di bawah harga reguler perusahaan. Nah, proses pengambilan keputusan terhadap alternatif menerima atau menolak pesanan khusus atau dasar pertimbangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai membeli atau membuat sendiri suatu produk atau make or buy. Nah, dalam kasus ini, perusahaan biasanya memproduksi komponen yang dipakai pada produknya di dalam perusahaan itu sendiri. Namun, terdapat penawaran yang lebih murah dari pemasok di luar perusahaan untuk memasok komponen tersebut. Dalam hal ini, keputusan yang harus diambil perusahaan adalah tetap memproduksi komponen di dalam perusahaan atau membelinya dari pemasok. Proses pengambilan keputusan mengenai alternatif membeli atau membuat sendiri suatu produk dengan pertimbangan. Selanjutnya yaitu mempertahankan atau menghentikan atau keep or drop. Dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam keluarga produk atau produk lain yang memiliki berbagai departemen penghasilan laba, ada kalanya manajemen puncak menghadapi salah satu keluarga produknya. Salah satu departemen mengalami kerugian usaha yang diperkirakan akan berlangsung terus. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan produksi produk atau kegiatan usaha departemen yang mengalami kerugian tersebut. Selanjutnya yaitu bauran produk atau produk mix. Nah, produk mix merupakan kumpulan semua lini dan jenis produk yang dibuat perusahaan dengan ditawarkan kepada konsumen. Nah, menurut Stanton, strategi bauran produk terdiri dari yang pertama perluasan bauran produk, kemudian pengurangan bauran produk, kemudian perubahan wujud produk, kemudian memposisikan produk, dan yang terakhir trading up and trading down. Nah, beberapa faktor penting yang mendorong suatu perusahaan melaksanakan strategi bauran produk, yaitu yang pertama perkembangan tingkat persaingan di pasar, kemudian mempertahankan posisi perusahaan di pasar, selanjutnya usaha meningkatkan hasil penjualan perusahaan, kemudian perubahan dalam permintaan pasar, kemudian keinginan untuk mengubah kesan konsumen terhadap perusahaan sehingga citra perusahaan meningkat, dan yang terakhir yaitu peraturan dan kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah. Yaitu yang terakhir mengenai teori kendala atau theory of constraint.
Nah, teori kendala adalah suatu konsep yang mencoba memaksimalkan keuntungan perusahaan yang beroperasi dengan kendala-kendala yang dihadapi. Nah, teori kendala ini adalah suatu filosofi manajemen yang membantu sebuah perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dengan memaksimalkan produksinya dan meminimalisasi semua ongkos atau biaya yang relevan seperti biaya simpan, biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya modal. Nah, penerapan TOC ini lebih terfokus pada pengelolaan operasi yang berkendala sebagai kunci dalam meningkatkan kinerja sistem produksi. Nantinya dapat berpengaruh terhadap profitabilitas secara keseluruhan. Kemudian menurut Hansen dan Mowen, jenis kendala dapat dibagikan sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan asalnya. Nah, yang pertama kendala internal atau internal constraint adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan. Misalnya keterbatasan jam mesin. Kendala internal harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan drop-off semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional. Selanjutnya yang kedua, kendala eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari pemasok. Kendala eksternal yang berupa volume produk yang dapat dijual dapat diatasi dengan menemukan pasar, meningkatkan permintaan pasar, ataupun dengan mengembangkan produk baru. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Yang pertama, kendala mengikat atau binding constraint adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya. Yang kedua, kendala tidak mengikat atau kendur atau loss constraint adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Nah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.